Penguasa Istana Naga Langit Bab 106. Zhang Tongjian mengetahuinya, jadi dia mengejarnya. Melihat Zhang Tongjian ikut, wajah Chen Ping menunjukkan sedikit kelegaan. Menepuk bahu Zhang Tongjian, dia berkata, "Jangan khawatir, dengan saya di sini, kamu tidak akan dipukuli." Dia harus pergi dengan Chen Ping karena dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Dia dan Chen Ping berada di tim yang sama. Jika Chen Ping pergi sendiri, Zhang Tongjian takut jika atasan mengetahuinya, dia akan dipecat. Segera, Chen Ping menemukan perusahaan Bos Meng sesuai dengan alamat pada informasi. Perusahaan itu tidak besar, hanya 2 lantai. Lihat papan nama di pintu masuk sudah sangat tua. Perusahaan ini tidak kuning kan? Apakah masih ada orang di dalam? Wang Han melihat papan nama di pintu masuk dan berkata dengan prihatin. Kalau perusahaannya kuning dan orangnya kabur, berarti akunnya mati. Masuk dan lihat, kata Chen Ping dan memimpin dan masuk. Masuk saja ke dalam perusahaan, Anda dapat mendengar teriakan di dalam, dan merokok, membuat orang sedikit tersedak. Di lobi perusahaan, 7 atau 8 pria besar bertelanjang dada dan bertato sedang merokok dan bermain kartu, masing-masing bermata merah. Melihat pemandangan ini, Zhang Tongjian langsung menyesalinya dan dengan lembut menarik lengan baju Chen Ping, "Saudara Chen, atau kita bisa kembali lagi lain kali." Wajah Wang Han juga agak jelek. Ini tidak terlihat seperti sebuah perusahaan, ini lebih terlihat seperti sarang bandit. Karena kita di sini, bagaimana kita bisa bertemu bos sebelum kita pergi? Chen Ping berkata dengan tidak percaya. Pada saat ini, seseorang melihat Chen Ping dan mereka bertiga dan bangkit dan berjalan. "Apa yang kalian lakukan?" "Kami dari perusahaan kimia harian Heart and Rain, kami datang untuk mencari Bos Meng." Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. "Yang meminta uang?" Begitu pria itu mendengarnya, dia segera mengetahui tujuan Chen Ping dan yang lainnya, dan berkata dengan sedikit cemberut, "Saudara Meng tidak ada di sini, cepat pergi. Jangan ganggu permainan poker kita." Setelah mengatakan itu, lelaki itu hendak kembali melanjutkan bermain kartu, namun hanya berjarak 2 langkah. Saat ini dari lantai 1 turun seorang gadis berpakaian menggairahkan, riasan tebal, usia gadis itu tidak terlalu tua, tapi seluruh pemerah pipi dan bedak, sudah lama hilang dari kepolosan gadis itu. "Liang Si, kakak Meng biarkan mereka naik." Gadis itu berkata kepada pria besar yang baru saja menghentikan Chen Ping dan yang lainnya. Pria besar itu mengangguk. "Kalian naik?" Setelah mengatakan itu, pria besar itu pergi bermain kartu tanpa menoleh ke belakang, sementara gadis itu menyapu Wang Han 2 kali, lalu berkata, "Kalian ikut aku." Chen Ping dan yang lainnya mengikuti gadis itu ke atas. Zhang Tongjian sangat ketakutan dan gemetar hingga dia hampir jatuh saat menaiki tangga. Dan pada saat itu di sebuah kantor di lantai 1, Bos Meng itu sedang memegang cerutu di mulutnya, kakinya bersilang di atas meja, dengan santai menyenandungkan sedikit lagu. Di lantai kantor juga terdapat banyak kertas toilet berserakan, dan udara dipenuhi bau masam, tidak perlu menebak apa yang baru saja terjadi di sini. Segera, gadis itu membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kantor, bahwa Bos Meng masih menyimpan cerutu di mulutnya, hanya matanya yang terus menatap tubuh Wang Han. "Dari Senior Yua?" Bos Meng itu bertanya dengan acuh tak acuh. "Ya." Chen Ping menganggukkan kepalanya. "Uang yang terhutang padamu. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama," kata Bos Meng sambil mengedipkan mata, dan gadis yang baru saja membawa Chen Ping bersama mereka segera mengerti dan membuka brankas di sampingnya. Gadis yang baru saja membesarkan Chen Ping segera mengerti dan membuka brankas. Ketika mereka melihat betapa cepatnya bos ini, Zhang Tongjian dan Wang Han langsung bersemangat. Mereka tidak menyangka segalanya akan berjalan lancar, dan bos ini tidak gagal membayar utangnya dan memukuli penagih utang seperti yang disebutkan dalam informasi. Hanya sudut mulut Chen Ping yang sedikit terangkat, dia tahu bahwa Bos Meng ini tidak bisa membayar secepat itu. Penguasa Istana Naga Langit Bab 107. Benar saja, setelah mengungkapkan catatan itu, Bos Meng meletakkan kakinya dari meja, matanya yang penuh cahaya perak menatap Wang Han, dan kemudian berkata, "Saya orang ini tidak suka berurusan dengan laki-laki, Anda ingin uang bisa, wanita ini tinggallah, kalian berdua tersesat. Aku berjanji akan membayar kembali tunggakan kalian." Ketika Wang Han mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di belakang Chen Ping. Melihat ekspresi ketakutan Wang Han, Bos Meng tertawa terbahak-bahak. "Wajar saja untuk membayar kembali hutang. Kamu harus membayar siapapun yang datang kepadamu." Chen Ping berkata dengan dingin. "Surgawi dan benar." Bos Meng memandang Chen Ping seolah dia bodoh. "Kamu baru di sini, kan? Bukankah kolega Anda memberitahu Anda konsekuensi datang kepada saya untuk meminta uang?" "Aku sudah diberitahu, tapi aku tidak mempercayainya. Jadi aku ingin datang dan mencoba." Chen Ping menganggukkan kepalanya. "Hehe, selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku menemukan orang yang begitu berani, karena kamu ingin mencoba."
maka aku akan menemuimu. Dengan itu, Bos Meng itu mengayunkan tinju ke arah hidung Chen Ping. Wang Han berada di belakang Chen Ping, dan ketika dia melihat Tuan Meng telah menyerang, dia dengan gugup menarik Chen Ping menjauh agar tidak dipukul oleh Tuan Meng, sementara Zhang Tongjian buru-buru mundur 2 langkah, takut mengenai dirinya sendiri. Namun Wang Han tidak berhasil menarik Chen Ping pergi. Chen Ping memandang Bos Meng dengan senyuman dingin di wajahnya, dan saat tinju Bos Meng mencapai bagian depan Chen Ping, Chen Ping tiba-tiba menyerang dan langsung meraih tinju Bos Meng, diikuti dengan suara retakan tulang. Bos Meng hanya merasa tinjunya terjepit di catok. Diikuti rasa sakit yang menusuk yang membuat Bos Meng menjerit kesakitan. Dan ketika gadis yang membawa Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, dia menoleh dan berlari keluar. Jelas memanggil seseorang, Tongjian, kamu dan Han ambil uangnya, tidak lebih 1 sen pun, tapi uang yang terhutang kepada kami. Bahkan tidak kurang 1 sen pun. Chen Ping mengendalikan Bos Meng itu, lalu berkata kepada Zhang Tongjian. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengambil uang dari brankas. Segera. Lebih dari $1 juta memenuhi tas. Wang Han berkata kepada Chen Ping dengan sedikit cemas, Saudara Chen Ping, uang sudah di tangan, ayo pergi. Begitu kata-kata Wang Han jatuh, suara langkah kaki yang berisik datang, dan 7 atau 8 pria besar bertato di bawah bergegas dan langsung memblokir pintu. Nak, lepaskan kakak Meng. Berani mengambil tindakan terhadap kakak Meng, kamu sedang mencari kematian. Liangxi itu melihat Chen Ping mengendalikan Bos Meng, dan langsung berteriak. Singkirkan anak buahmu. Chen Ping tidak memperhatikan Liangxi itu, sebaliknya dia mengerahkan sedikit tenaga dan tangan Bos Meng sekali lagi mengeluarkan suara retakan tulang. Bos Meng sudah lama kesakitan dan berkeringat pada saat ini, meskipun matanya penuh amarah, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dia hanya bisa memerintahkan dengan keras. Minggir kalian semua. Dengan sangat terbuka, dengan cepat, Chen Ping berkata kepada Zhang Tongjian dan Wang Han. Kalian berdua ambil uang itu dan kembali ke perusahaan. Saudara Chen Ping, bukankah kamu ingin ikut dengan kami? Wang Han ragu. Kalian pergi dulu. Aku akan kembali setelahnya, kata Chen Ping. Wang Han memandang Chen Ping dengan cemas, tetapi langsung ditarik oleh Zhang Tongjian dan berkata, ayo pergi. Tinggal di sini juga menambah kekacauan bagi saudara Chen. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah keluar dari kantor, tetapi setelah keluar dari kantor, Wang Han memberikan uang kepada Zhang Tongjian untuk dibawa kembali ke kantor, sementara dia menunggu di seberang jalan, bukan untuk melihat Chen Ping keluar, dia merasa tidak nyaman. Setelah Zhang Tongjian dan Wang Han pergi, Chen Ping melepaskan ikatan Bos Meng itu. Bos Meng, yang telah bebas, langsung marah, nak, aku akan membuatmu terbunuh hari ini. Penguasa Istana Naga Langit Bab 108. Chen Ping, bagaimanapun, mengabaikannya dan malah melihat ke arah cerutu besar di mejanya, mengambil satu dan dengan lembut mengendusnya, cerutu yang bagus. Sayang sekali, karena itu, Chen Ping menyalakannya dan dengan lembut menghirupnya, perlahan mengembuskan seteguk asap, ekspresi Chen Ping tampak seperti dia bersenang-senang. Melihat penampilan Chen Ping yang riang dan mabuk, semua orang sangat marah. Nak, kamu menyakiti saudara Meng, aku ingin hidupmu hari ini. Yang dikatakan Liangxi. Sebuah pukulan ke arah Chen Ping, pukulan ini memiliki kekuatan yang besar, juga memiliki suara pecah yang samar, jelas Liangxi ini adalah seorang praktisi. Menghadapi pukulan Liangxi, Chen Ping masih terlihat tidak peduli, dia menghisap rokoknya lagi dan meludahkannya ke arah Liangxi yang mendekat. Setelah terkena kepulan asap Chen Ping, tinju Liangxi hanya berjarak beberapa sentimeter dari Chen Ping. Pada saat ini, semua penonton menyaksikan dengan tidak percaya, dan tepat di tengah tatapan mata penonton yang luar biasa. Chen Ping menendang keluar, membuat Liangxi itu terbang langsung. Tubuh besarnya terbang langsung keluar dari kantor dan mendarat dengan keras di tanah. Liangxi, wajah Bos Meng berubah dan dia buru-buru berlari untuk memeriksanya, mengetahui bahwa Liangxi ini adalah petarung paling cakap di tempatnya. Telah berlatih perdebatan selama lebih dari 10 tahun. Ketika Bos Meng berlari ke arah Liangxi, seluruh tubuhnya membeku, hanya untuk melihat bahwa dada Liangxi telah penyok. Mulutnya berlumuran darah, matanya terbuka lebar, dan dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bunuh dia untukku. Bos Meng sangat marah. Dia belum pernah diintimidasi seperti ini sebelumnya, sekarang dia ingin memotong-motong Chen Ping menjadi beberapa bagian. Setelah menerima perintah, orang-orang lainnya bergegas menuju Chen Ping bersama-sama. Mereka tidak percaya bahwa meskipun Chen Ping mampu bertarung, dia masih bisa mengalahkan mereka di ruang kecil ini. Mencari kematian, Chen Ping mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergegas menuju kerumunan seperti angin puyuh. Kecepatan Chen Ping sangat cepat sehingga orang-orang itu bahkan tidak dapat melihat bayangan Chen Ping sebelum mereka terjatuh ke tanah satu demi satu.
Hanya dalam beberapa detik, lantai kantor dipenuhi orang-orang yang meratap. Meskipun Chen Ping tidak membunuh mereka, tangan dan kaki mereka semua patah dan terluka parah. Pada saat ini, bos Meng itu tercengang. Dan gadis di sampingnya bahkan lebih pucat daripada bedaknya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa begitu banyak dari bangsanya sendiri bahkan tidak dapat mengalahkan orang yang tampaknya lemah. Menurutmu kepada siapa kamu berhutang uang? Hanya saja kamu berhutang uang padaku, aku adalah orang yang membenci orang yang paling berhutang uang padaku. Chen Ping berjalan menuju bos Meng itu dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Saya berhutang uang kepada Xin Yuriwa, bukankah Anda karyawan Xin Yuriwa? Bos Meng bertanya sambil menatap Chen Ping dengan panik. Tentu saja, Heart and Rain Daily Chemical adalah perusahaan Suyuki, nona tertua dari keluarga Su, dan Suyuki adalah wanitaku, jadi kalau begitu. Bukankah kamu berhutang uang padaku? Kata Chen Ping sambil tersenyum main-main. Wanitamu, bos Meng tercengang. Tetapi segera setelah itu pupil matanya mulai membesar dan matanya menunjukkan kepanikan. Kamu adalah. Bos Meng membuka mulutnya lebar-lebar, dan pada akhirnya, karena kepanikan yang luar biasa, bahkan suaranya pun keluar. Bos Meng ini juga ikut campur di jalan. Meskipun kualifikasinya tidak cukup untuk menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Gu Mantian. Dia tahu banyak berita, tentu saja dia juga mendengar tentang Chen Ping, hanya saja dia bahkan tidak memikirkannya ke arah itu. Orang yang telah mengalahkan Feng Zihai, yang dihormati bahkan oleh Gu Qiantian dan Lin Tianhu, adalah pemuda yang terlihat begitu tidak mencolok di depannya. Penguasa Istana Naga Langit bab 109. Bos Meng tidak bisa mempercayainya, tapi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Puff, Bos Meng tidak dapat menopang dirinya sendiri dan berlutut tepat di depan Chen Ping. Chen, mataku yang buta. Aku mohon Tuan Chen mengampuni hidupku. Bos Meng dengan putus asa bersujud dan memohon belas kasihan. Jika Chen Ping hanya pacar Suyuki, dia tidak akan begitu takut, lagi pula. Jika dia berani berhutang uang kepada keluarga Su, dia tidak akan takut pada keluarga Su. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah keluarga bisnis. Orang-orang seperti mereka yang berada di bawah tanah tidak takut sama sekali. Tapi Chen Ping bukan hanya pacar Suyuki yang diakui, tapi juga tamu kehormatan Lin Tianhu dan Gu Wentian. Yang bukan sesuatu yang bisa dia ganggu. Melihat bos Meng itu, Chen Ping mencibir dan berjalan melewatinya. Saat Chen Ping berjalan kembali, bos Meng duduk di tanah, dan di bawahnya, dia sudah basah. Chen Ping berjalan ke jalan dan hendak memanggil taksi untuk kembali ke perusahaannya ketika dia tiba-tiba melihat Wang Han Han berlari dari seberang jalan. Saudara Chen Ping, Wang Han Han melihat Chen Ping keluar dan dengan bersemangat berlari ke arahnya. Ketika Chen Ping melihat Wang Han Han belum pergi dan benar-benar menunggunya. Hatinya tersentuh, tetapi saat Wang Han Han menyeberang jalan, sebuah mobil yang melaju kencang melaju, dan ketika Wang Han Han melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia membeku di tempat. Dan pikirannya menjadi kosong untuk beberapa saat. Pengemudi mobil yang melihat seseorang bergegas ke jalan raya pun mati-matian menginjak rem. Suara rem yang memekakkan telinga dan asap ban yang bergesekan membuat seluruh suasana seketika mencekam. Melihat ini, seluruh dantian Chen Ping beruntung dan bergegas keluar dalam sekejap. Tepat di depan Wang Han Han, tangannya menemui jalan buntu di depan mobil yang melaju kencang. Segera, mobil berhenti, dan Wang Han Han masih berdiri tercengang, matanya dipenuhi kepanikan. Han Han, tidak apa-apa. Chen Ping menarik Wang Han Han ke seberang jalan. Bagaimana kamu bisa berjalan jika kamu buta? Sopir itu menurunkan kaca jendelanya dan mengumpat dengan keras. Jelas dia juga takut. Setelah Chen Ping menarik Wang Han Han pergi, pengemudi itu keluar dari mobil dan melihat mobilnya. Saat melihat sepasang bekas telapak tangan dalam di bagian depan mobil, sang pengemudi begitu ketakutan hingga langsung berkeringat dingin dan buru-buru masuk ke dalam mobil dan kabur dalam sekejap. Han Han, kenapa kamu tidak kembali ke kantor? Chen Ping bertanya dengan prihatin. Saat ini, Wang Han Han sudah pulih, dia sendiri bahkan tidak tahu kenapa dia tidak tertabrak mobil. Melihat Chen Ping bertanya pada dirinya sendiri, Wang Han Han buru-buru berkata, aku mengkhawatirkanmu, jadi aku menunggu untukmu di luar, saudara Chen Ping. Kamu baik-baik saja? Wang Han Han memandang Chen Ping dari atas ke bawah dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, orang-orang itu hanya menindas dengan lembut. Ayo kembali. Chen Ping menghentikan taksi dan mengikuti Wang Han Han menuju perusahaan. Dan saat ini di departemen penjualan perusahaan, sekelompok penjual sedang duduk-duduk, berbisik dan berdiskusi. Chen Ping itu sangat berani, dia berani pergi ke tempat bos Meng untuk meminta uang. Dia masih tidak tahu bahwa orang-orang yang meminta uang sebelumnya semuanya dipukuli dan diremukkan. Tidak, Wang Han Han bagaimana caranya, bos Meng itu bisa terangsang.
Melihat gadis-gadis cantik ingin tidur, permintaan terakhir perusahaan kami untuk hutang yang dijual wanita itu, setelah permintaan kembali pergi, saya mendengar bahwa dia hamil, itu karena Bos Meng. Mari kita tunggu dan lihat, sebentar lagi Chen Ping pasti akan kembali dengan hidung memar dan wajah bengkak. Orang-orang ini berbisik, sementara Sun Xiaomeng sedikit mengernyit. Sedikit khawatir tentang Wang Hanhan. Dia tidak mengkhawatirkan Chen Ping, meskipun dia lumpuh, dia tidak khawatir. Tetapi Wang Hanhan adalah seorang gadis muda yang belum mengalami apapun. Dan akan sangat disayangkan jika dia dimanjakan oleh Tuan Meng. Sekarang Sun Xiaomeng menyesal karena dia seharusnya menghentikan Wang Hanhan dan tidak membiarkannya pergi bersama Chen Ping. Penguasa Istana Naga Langit Bab 110. Ini belum berakhir, apa yang kamu bicarakan jika kamu tidak bekerja? Apakah kamu ingin gajimu dipotong? Pada saat ini, Cui Ziyuan keluar dari kantornya dan meneriaki sekelompok penjual. Melihat ini, mereka buru-buru kembali ke tempat kerja mereka, dan saat ini seorang penjual berkata kepada Cui Ziyuan, manajer Cui. Chen Ping telah mengajak seseorang untuk meminta uang dari Bos Meng. Ketika Cui Ziyuan mendengar ini, dia terdiam sesaat dan segera berkata dengan wajah sombong, orang ini. Untuk menunjukkan dirinya, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya, jika dia bisa mendapatkan uangnya kembali, aku akan minum air toilet sampai kering. Saat kata-kata Cui Ziyuan jatuh, Zhang Tongjian kembali dengan wajah berkeringat dan kantong plastik hitam di tangannya. Melihat Zhang Tongjian telah kembali, Sun Xiaomeng buru-buru bertanya, Tongjian, di mana Han? Zhang Tongjian mengambil air di atas meja dan meminum sebotol dalam sekali teguk, sebelum mengatur napas dan menceritakan semuanya kepada mereka. Ketika semua orang mendengar bahwa tas itu berisi uang 1 juta dolar, mereka semua tampak terkejut. Cui Ziyuan bahkan merobek tasnya dan uang kertas putihnya berserakan di mana-mana. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar mendapatkan uangnya kembali. Dia baru saja mengatakan bahwa jika Chen Ping bisa mendapatkan uangnya kembali, dia akan meminum semua air toilet. Tapi ini adalah tamparan di wajahnya. Han gadis ini terlalu tergila-gila. Juga tidak tahu kebaikan apa yang dimiliki Chen Ping. Wang Lanlan mendengar bahwa Wang Hanhan tetap tinggal menunggu Chen Ping, dan segera berkata dengan sedikit kebingungan. Sun Xiaomeng juga sedikit khawatir tentang Wang Hanhan. Karena kematian Chen Ping, tidak ada yang peduli. Saat semua orang merasa kasihan pada Wang Hanhan, Chen Ping kembali bersama Wang Hanhan. Melihat tubuh Chen Ping utuh, semua orang tercengang. Chen Ping, kamu tidak menerima pukulan? Cui Ziyuan bertanya dengan aneh. Membayar kembali hutangmu adalah hal yang benar. Mengapa mereka memukuli saya? Akulah yang kurang lebih memukuli mereka, kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. Dan Sun Xiaomeng menghampiri Wang Hanhan. Han, kamu baik-baik saja? Melihat kamu terlihat tidak sehat, jangan berkencan dengannya di masa depan. Saudari Xiaomeng, aku baik-baik saja. Wang Hanhan tersenyum. Chen Ping, karena kamu sangat pandai menagih utang, maka utang perusahaan akan diserahkan kepadamu di masa depan, kamu hanya bertanggung jawab menagih utang. Dengan langkah ini, Cui Ziyuan telah menyerahkan seluruh hutang departemen penjualan kepada Chen Ping. Chen Ping tidak menolak, bahkan jika Cui Ziyuan tidak menyerahkannya kepadanya. Chen Ping tetap menginginkan semuanya, itu semua adalah uangnya. Melihat Chen Ping tidak menolak, Cui Ziyuan sedikit terkejut. Tetapi di dalam hatinya dia sangat gembira. Jika semua uang yang terhutang kepadanya dapat dikumpulkan, komisinya sebagai manajer penjualan pasti akan lebih sedikit. Siang hari, restoran barat dekat Xinyu Daily Chemical Company. Di kursi dekat jendela, Xing Jun sedang menunggu seseorang dengan hati yang bahagia. Segera, Su Yuki masuk ke restoran barat dengan tas di punggungnya. Xing Jun melihat ini dan buru-buru bangkit dan melambaikan tangannya, Yuki, ini. Su Yuki berjalan mendekat, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya, dan duduk di hadapan Xing Jun. Ada apa mencariku, Yuki? Aku merasa sudah lama tidak bertemu denganmu, jadi aku ingin mengajakmu makan bersamaku, kata Xing Jun dengan wajah tersanjung. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi, kata Su Yuki, hendak bangun. Sesuatu. Xing Jun melihat ini dan buru-buru menghentikan Su Yuki. Yuki, kamu tahu bagaimana perasaanku terhadapmu? Aku tidak pernah menyukai gadis lain selama bertahun-tahun, bisakah kamu? Petik 2, tidak bisa. Tanpa menunggu Xing Jun selesai, Su Yuki langsung menyela, Xing Jun. Saya harap Anda dapat memahami apa status Anda. Anda hanyalah seorang manajer yang dipekerjakan oleh keluarga Su saya dapat mengeluarkan Anda di kapan saja. Lebih baik kamu fokus pada pekerjaanmu, jangan memikirkan aku lagi. Su Yuki bersikap dingin dan berbicara dengan nada dingin, yang menyebabkan wajah Xing Jun sedikit berubah. Bersambung.